Ibu mertuaku selalu meremehkanku di depan keluarga, di depan tamu, bahkan di depan suamiku sendiri. Katanya aku tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Tapi semua berubah saat surat wasiat itu dibacakan. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang siap mendengar isi surat tersebut, bahkan aku sendiri. Dan saat kalimat terakhir dibacakan, semua mata tiba-tiba menatapku dengan cara yang berbeda. Aku menikah dengan Ardi 5 tahun yang lalu. Jika dilihat dari luar, pernikahan kami tampak seperti kisah yang indah. Ardi adalah suami yang baik, pekerja keras, dan selalu berusaha membuatku bahagia. Namun ada satu hal yang sejak awal membuat hatiku tidak pernah benar-benar tenang, keluarganya. Suamiku berasal dari keluarga yang cukup berada. Ibunya memiliki beberapa toko yang cukup besar di kota kami. Banyak orang mengenalnya sebagai wanita yang disiplin, tegas, dan sangat dihormati. Hampir semua orang yang bekerja dengannya segan pada sikapnya yang keras namun teratur. Dalam keluarga, suaranya juga selalu menjadi yang paling didengar. Sedangkan aku hanyalah perempuan biasa dari keluarga sederhana di desa kecil. Ayahku seorang buruh bangunan, dan ibuku berjualan makanan kecil di depan rumah. Kami tidak pernah hidup mewah, tapi kami selalu hidup dengan cukup dan penuh kehangatan. Sejak kecil aku diajarkan satu hal oleh ibuku. Jangan pernah merasa rendah diri hanya karena keadaan. Namun semua nasihat itu terasa jauh lebih sulit dijalani ketika aku mulai hidup di tengah keluarga suamiku. Sejak hari pertama aku resmi menjadi menantu di rumah itu, aku sudah merasakan sesuatu yang dingin dari ibu mertuaku. Ia tidak pernah secara langsung berkata bahwa ia tidak menyukaiku, tetapi sikapnya selalu terasa seperti tembok tinggi yang tidak bisa kutembus. Saat pertama kali aku datang setelah akad nikah, ia hanya menatapku sebentar dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata datar, "Masuklah." Tidak ada pelukan, tidak ada senyuman hangat seperti yang sering kulihat di cerita-cerita tentang hubungan menantu dan mertua. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin beliau hanya tipe orang yang tidak terlalu ekspresif. Namun hari-hari berikutnya perlahan membuatku menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar sifat dingin. Ia jarang sekali memanggilku dengan namaku. Jika ingin berbicara denganku, ia hanya berkata, "Kamu," atau kadang hanya memanggilku dengan suara tanpa menoleh. Awalnya aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Aku tetap membantu di rumah, membersihkan dapur, menyiapkan makanan, dan berusaha melakukan segala sesuatu sebaik mungkin. Tetapi beberapa kali, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya membuat dadaku terasa sesak. Suatu sore, ketika beberapa kerabat datang berkunjung, ia memperkenalkanku dengan cara yang membuatku terpaku. "Inilah menantu Ardi," katanya sambil melirikku sekilas. "Perempuan seperti dia seharusnya bersyukur bisa masuk ke keluarga ini." Beberapa orang tertawa kecil, mungkin mengira itu hanya candaan. Namun aku tahu nada suara itu tidak bercanda. Aku hanya tersenyum tipis sambil menundukkan kepala. Tanganku terasa dingin, tetapi aku berusaha tetap tenang. Di dalam hati, aku mencoba menguatkan diri. Mungkin beliau hanya belum mengenalku dengan baik. Hari-hari berlalu, dan sikap itu tidak pernah benar-benar berubah. Setiap kali ada acara keluarga, aku sering merasa seperti orang asing yang kebetulan berada di ruangan yang sama. Kadang ketika keluarga besar berkumpul, ibu mertuaku akan membicarakan pencapaian anak-anak atau menantu orang lain dengan penuh kebanggaan. "Menantunya Bu Ratna dokter," katanya suatu kali sambil menuangkan teh. "Yang satu lagi punya usaha besar di Jakarta." Lalu ia menoleh kepadaku sebentar, seolah-olah aku hanyalah bagian kecil dari percakapan itu. Aku tahu apa yang ia maksud tanpa perlu mendengar kata-kata lanjutan. Aku hanyalah menantu yang tidak punya gelar tinggi, tidak punya bisnis besar, tidak datang dari keluarga kaya. Beberapa kali suamiku menyadari wajahku yang berubah. Ia akan menggenggam tanganku pelan di bawah meja atau mencoba mengalihkan pembicaraan. "Sudahlah, jangan dipikirkan," katanya suatu malam ketika kami sudah berada di kamar. Aku hanya mengangguk. Aku tahu suamiku mencintaiku, dan aku tidak ingin membuatnya merasa terjebak di antara aku dan ibunya.
Karena itu setiap kali ibu mertuaku melontarkan kalimat yang terasa tajam, aku selalu memilih satu hal yang sama. Diam. Aku tersenyum, aku menunduk, aku mencoba menghormatinya. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku percaya menjaga kedamaian dalam keluarga kadang membutuhkan lebih banyak kesabaran daripada keberanian untuk membalas. Sejak beberapa bulan setelah pernikahanku dengan suamiku, aku mulai menyadari bahwa berada di keluarga itu bukan hanya soal menyesuaikan diri, tetapi juga soal menahan banyak hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Setiap ada acara keluarga, perasaan tidak nyaman itu selalu muncul lagi, seolah-olah aku sedang berjalan di tempat yang tidak pernah benar-benar menerimaku. Keluarga suamiku cukup besar. Mereka sering mengadakan pertemuan, entah itu makan malam bersama, ulang tahun, atau sekadar kumpul akhir pekan. Rumah ibu mertuaku selalu ramai dengan suara percakapan, tawa, dan cerita tentang bisnis atau pekerjaan yang menurutku terasa begitu jauh dari kehidupanku. Pada awalnya aku mencoba ikut berbaur. Aku duduk bersama mereka, tersenyum, dan mendengarkan percakapan yang sebagian besar tidak benar-benar kupahami. Namun lambat laun, aku mulai merasakan bahwa keberadaanku sering dijadikan bahan perbandingan. Suatu malam saat makan bersama keluarga besar, ibu mertuaku tiba-tiba memulai percakapan yang membuatku ingin menghilang dari ruangan itu. Ia sedang berbicara dengan salah satu saudara jauhnya, dengan suara yang cukup keras agar semua orang bisa mendengar. Ia berkata, "Lihat tuh, menantu Bu Sari dokter, kemarin baru saja buka klinik sendiri." Beberapa orang mengangguk kagum. Belum selesai sampai di situ, ia melanjutkan, "Kalau menantu Bu lain, pengusaha, usahanya sudah sampai luar kota." Lalu ia berhenti sebentar dan menoleh kepadaku yang duduk di ujung meja. "Kalau kamu," katanya sambil tersenyum tipis yang entah mengapa terasa begitu tajam, "kerjanya cuma di rumah." Beberapa orang tertawa kecil, ada yang menutup mulutnya, ada juga yang pura-pura tidak mendengar. Suara tawa itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku menundukkan kepala dan tersenyum tipis, seolah-olah aku juga menganggap itu sebagai candaan ringan. Padahal di dalam hati, rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk perlahan. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. "Tidak apa-apa," kataku dalam hati. "Tidak semua orang harus mengerti hidupku." Setelah makan selesai, aku biasanya langsung menuju dapur untuk membantu membereskan piring dan gelas. Itu sudah menjadi kebiasaanku setiap kali ada acara keluarga. Aku tidak ingin dianggap hanya duduk diam tanpa membantu apa-apa. Di dapur, aku mencuci piring sambil mendengar percakapan mereka di ruang makan yang masih berlangsung. Kadang mereka membicarakan bisnis, kadang perjalanan, kadang juga hal-hal yang menurutku terlalu mewah untuk sekadar dibicarakan santai. Saat aku sedang mengeringkan piring, ibu mertuaku masuk ke dapur. Ia melihat ke arah wastafel yang penuh dengan piring kotor. "Astaga, kamu mencucinya seperti itu," katanya tiba-tiba. Aku menoleh, sedikit terkejut. "Ada yang salah, Bu?" tanyaku pelan. Ia mendekat, mengambil salah satu piring yang sudah kucuci, lalu memeriksanya seolah mencari kesalahan. "Kerjaan rumah saja belum tentu benar," katanya sambil menghela napas. Kalimat itu sederhana, tetapi rasanya seperti menambah luka yang sudah ada. Aku hanya mengangguk kecil. "Maaf, Bu. Nanti saya ulang lagi." Ia tidak menjawab. Ia hanya meletakkan piring itu kembali ke wastafel lalu keluar dari dapur. Aku berdiri beberapa detik di depan wastafel dengan tangan masih basah. Air dari keran terus mengalir, tetapi pikiranku terasa kosong. Saat malam sudah sepi dan semua tamu pulang, aku kembali ke kamar bersama suamiku. Biasanya saat itulah semua perasaan yang kutahan sepanjang hari mulai terasa berat. Suamiku sering memperhatikan wajahku yang terlihat lelah. "Kamu jangan dimasukkan ke hati," katanya suatu malam sambil duduk di sampingku. "Ibu memang begitu orangnya." Aku menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. "Aku tahu," jawabku. Ia menggenggam tanganku sebentar, mencoba menenangkan. Tetapi ada satu hal yang selalu kurasakan. Ia tidak pernah benar-benar membelaku di depan ibunya.
Ia selalu menenangkanku setelah semuanya terjadi, tetapi saat kata-kata itu diucapkan di depan orang lain, ia hanya diam. Aku mencoba memahami posisinya, bagaimanapun juga, itu ibunya. Namun semakin lama, perasaan itu semakin sulit kuabaikan. Di tengah keluarga besar yang selalu terlihat hangat dan penuh tawa, aku sering merasa seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar terlihat. Aku hadir, tetapi seolah tidak dihitung. Aku berbicara, tetapi tidak pernah benar-benar didengar. Dan perlahan, sebuah pikiran mulai muncul di dalam hatiku, pikiran yang awalnya kutolak untuk percaya. Mungkin, di mata keluarga itu, aku memang tidak pernah benar-benar dianggap ada. Suatu hari, sesuatu terjadi yang mengubah suasana di rumah itu secara tiba-tiba. Pagi itu seperti biasanya, aku sedang menyiapkan sarapan di dapur ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang tamu. Suara kursi yang tergeser dan langkah kaki yang terburu-buru. Aku segera keluar dari dapur dan melihat suamiku berdiri panik di samping ibunya yang tampak memegang dadanya. Wajah ibu mertuaku pucat, napasnya terlihat berat, dan tubuhnya tampak lemah seperti kehilangan tenaga. "Bu, ibu kenapa?" Suara suamiku terdengar gemetar. Beberapa menit kemudian kami sudah berada di mobil menuju rumah sakit. Perjalanan yang biasanya terasa singkat hari itu terasa sangat panjang. Aku duduk di kursi belakang sambil memegang tas ibu mertuaku, melihat ke arah depan dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Setelah diperiksa dokter, kami baru mengetahui bahwa kondisi kesehatannya cukup serius. Ia harus menjalani perawatan dan tidak boleh terlalu banyak beraktivitas. Dokter menyarankan agar ia beristirahat penuh di rumah setelah beberapa hari di rumah sakit. Sejak saat itu, suasana di rumah berubah. Rumah yang biasanya terasa sibuk dengan urusan toko dan kegiatan keluarga mendadak menjadi lebih sunyi. Setelah ibu mertuaku kembali ke rumah, seseorang harus selalu ada untuk menemaninya. Namun kenyataannya, hampir semua anggota keluarga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Suamiku harus tetap bekerja. Kakak iparnya juga sibuk mengurus usaha mereka. Beberapa kerabat hanya datang sesekali untuk menjenguk. Anehnya, dari semua orang di rumah itu, justru aku yang paling sering berada di sampingnya. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan yang dianjurkan oleh dokter. Aku belajar memasak makanan yang lebih lembut dan sehat agar ia bisa makan dengan lebih mudah. Kadang aku harus mencoba beberapa kali sampai rasanya benar-benar pas. Setelah itu, aku menyiapkan obat-obatan yang harus diminumnya sesuai jadwal. Aku menuliskan jam minumnya di sebuah kertas kecil agar tidak ada yang terlewat. Siang hari, aku membantu mengganti air minumnya, merapikan kamar, dan memastikan ia cukup istirahat. Pada malam hari, sering kali aku duduk di kursi kecil di samping tempat tidurnya. Lampu kamar hanya menyala redup. Kadang aku membaca buku, kadang hanya duduk diam sambil memastikan ia tidur dengan tenang. Anehnya, meskipun aku berada di sana hampir setiap hari, ibu mertuaku jarang berbicara denganku. Jika aku bertanya apakah ia ingin minum atau butuh sesuatu, ia hanya menjawab singkat, tidak, atau kadang hanya mengangguk tanpa menatapku. Ada juga saat-saat ketika ia tetap bersikap dingin seperti sebelumnya. Pernah suatu sore aku membawa sup hangat ke kamarnya. Ia menatap mangkuk itu sebentar lalu berkata datar, "Terlalu banyak garam." Padahal aku sudah mencoba membuatnya sebaik mungkin. Aku hanya tersenyum kecil. "Baik, Bu. Nanti saya buatkan lagi." Aku keluar dari kamar sambil membawa mangkuk itu kembali ke dapur. Di sana aku berdiri beberapa detik di depan kompor, menatap sup yang masih mengepul. Di dalam hati, aku bertanya pada diriku sendiri kenapa aku masih melakukan semua ini. Namun jawabannya selalu sama, bukan karena aku berharap suatu hari ia akan memujiku. Bukan juga karena aku ingin terlihat baik di mata keluarga. Aku melakukan semua itu karena bagaimanapun juga, ia adalah ibu dari suamiku. Ia adalah wanita yang telah membesarkan suamiku menjadi pria yang sekarang kucintai. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu berubah menjadi bulan. Kondisinya kadang membaik, kadang kembali melemah. Tetapi aku tetap menjalani rutinitas yang sama setiap hari.
Hingga suatu pagi, semuanya berubah. Pagi itu rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara langkah kaki dari kamar ibu mertuaku seperti biasanya. Aku masuk ke kamarnya dengan membawa sarapan, tetapi ia hanya terbaring diam dengan wajah yang sangat tenang. Beberapa jam kemudian dokter datang dan menyampaikan kabar yang membuat rumah itu dipenuhi kesedihan. Ibu mertuaku telah meninggal dunia. Hari itu rumah kami dipenuhi keluarga besar. Mobil-mobil parkir di sepanjang jalan dan orang-orang datang silih berganti untuk melayat. Ruang tamu yang biasanya digunakan untuk berkumpul kini dipenuhi wajah-wajah serius dan suara percakapan pelan. Banyak orang mengenang bagaimana kerasnya ia bekerja membangun usahanya selama ini. Aku berdiri di sudut ruangan, melihat semua orang datang dan pergi. Perasaanku campur aduk, ada kesedihan, ada kelelahan, dan ada juga perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba seorang pria datang bersama suamiku. Ia membawa sebuah map tebal di tangannya. Suamiku kemudian berkata kepada keluarga yang sedang berkumpul di ruang tamu bahwa pria itu adalah pengacara keluarga. Ia datang membawa sebuah surat yang ditinggalkan oleh ibu mertuaku sebelum meninggal. Sebuah surat yang tidak pernah kuduga akan mengubah banyak hal setelah hari itu. Surat wasiat. Sore itu rumah masih dipenuhi suasana duka. Kursi-kursi di ruang tamu besar disusun rapi menghadap ke tengah ruangan. Beberapa anggota keluarga duduk dengan wajah lelah setelah seharian menerima tamu yang datang melayat. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan santai. Yang terdengar hanya suara napas pelan dan bisikan-bisikan kecil di antara kerabat. Aku duduk di salah satu kursi di bagian belakang ruangan. Tanganku terlipat di pangkuan, sementara pikiranku masih terasa kosong sejak pagi. Rasanya semuanya terjadi begitu cepat. Rumah yang biasanya dipenuhi suara ibu mertuaku kini terasa sangat sunyi. Di depan ruangan, pengacara keluarga berdiri dengan sebuah map coklat di tangannya. Wajahnya serius namun tenang. Suamiku berdiri di sampingnya, memberi isyarat kepada semua orang agar duduk dengan tenang karena ada sesuatu yang perlu disampaikan. "Terima kasih semuanya sudah berkumpul," kata pengacara itu dengan suara yang jelas namun sopan. Sebelum beliau meninggal, almarhumah telah menitipkan sebuah surat wasiat yang harus dibacakan di hadapan keluarga. Beberapa orang langsung saling menoleh, ada yang mengangguk pelan, ada juga yang tampak penasaran. Hal seperti ini memang biasa terjadi ketika seseorang meninggalkan warisan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa isi surat tersebut. Pengacara itu membuka mapnya dengan hati-hati lalu mulai membaca. Awalnya isi wasiat itu terdengar seperti yang semua orang bayangkan. Ia menyebutkan beberapa toko milik ibu mertuaku yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Kakak ipar suamiku mendapatkan satu toko di pusat kota, sementara suamiku mendapatkan bagian dari usaha yang selama ini memang sering ia bantu kelola. Beberapa orang mengangguk, seolah-olah hal itu sudah mereka duga sebelumnya. Setelah itu, pengacara tersebut melanjutkan membaca tentang rumah besar tempat kami tinggal. Rumah itu akan dibagi kepemilikannya kepada anak-anaknya sesuai kesepakatan yang telah ditulis. Semua orang masih terlihat tenang, tidak ada yang merasa terkejut. Semuanya berjalan seperti pembacaan wasiat pada umumnya. Aku sendiri hanya duduk diam sambil mendengarkan. Jujur saja, aku tidak terlalu memikirkan soal warisan. Bagiku, kepergian ibu mertuaku sudah cukup membuat hari itu terasa berat. Namun beberapa detik kemudian, suara pengacara itu membaca bagian berikutnya membuat seluruh ruangan berubah. Selanjutnya, katanya sambil melihat kembali ke lembar kertas di tangannya, "Sebagian besar tabungan pribadi saya wariskan kepada menantu saya, Rina." Aku langsung mengangkat kepala dengan cepat. Untuk beberapa detik, aku bahkan tidak yakin apakah aku benar-benar mendengar kalimat itu. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke arah suamiku, lalu kembali ke arah pengacara itu. Mungkin aku salah dengar, pikirku. Namun pengacara itu melanjutkan membaca tanpa ragu. Bersama surat wasiat ini, almarhumah juga meninggalkan pesan pribadi yang ingin disampaikan kepada keluarga. Tanganku mulai terasa dingin. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba perasaanku menjadi sangat tegang.
Pengacara itu kemudian membaca kalimat berikutnya dengan suara yang sedikit lebih pelan, seolah-olah memahami bahwa kata-kata itu memiliki arti yang dalam. Rina mungkin bukan perempuan dengan gelar tinggi atau kekayaan besar. Beberapa orang di ruangan itu mulai menoleh ke arahku. Aku hanya bisa menatap lantai dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Namun selama saya sakit, suara pengacara itu terus membaca. Dia adalah satu-satunya orang yang dengan sabar merawat saya setiap hari tanpa pamrih. Tanganku mulai gemetar di pangkuan. Dia yang menyiapkan makanan saya, mengingatkan obat saya, dan duduk di samping tempat tidur saya ketika malam terasa sangat panjang. Beberapa orang yang sebelumnya tampak biasa saja kini mulai saling menatap. Pengacara itu berhenti sebentar sebelum membaca kalimat berikutnya. Selama ini saya sering bersikap keras padanya, bahkan mungkin terlalu keras. Dan itu adalah salah satu penyesalan terbesar saya. Dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu. Jika ada orang di keluarga ini yang benar-benar pantas dihargai bukan karena status, melainkan karena ketulusan hatinya, maka orang itu adalah Rina. Setelah kalimat itu selesai dibacakan, ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Beberapa orang yang sebelumnya sering tertawa saat aku dibandingkan dengan menantu lain kini hanya duduk diam. Bahkan mereka tidak berani menatapku secara langsung. Aku sendiri masih duduk dengan tangan yang gemetar. Air mataku mulai menggenang tanpa bisa kutahan. Selama ini aku selalu berpikir bahwa semua yang kulakukan mungkin tidak pernah berarti apa-apa di mata ibu mertuaku. Aku mengira semua kesabaranku, semua usaha kecil yang kulakukan setiap hari, tidak pernah benar-benar dilihat. Namun ternyata di dalam hatinya, ia memperhatikan semuanya. Dan pada akhirnya, ia memilih mengatakannya dengan cara yang tidak pernah kuduga. Di ruangan yang sunyi itu, untuk pertama kalinya sejak aku menjadi bagian dari keluarga ini, semua orang benar-benar melihatku. Dan pada akhirnya, ia memilih mengatakannya dengan cara yang tidak pernah kuduga. Di ruangan yang sunyi itu, untuk pertama kalinya sejak aku menjadi bagian dari keluarga ini, semua orang benar-benar melihatku. Setelah pengacara selesai membacakan isi surat wasiat itu, ruangan masih tetap dipenuhi keheningan yang aneh. Tidak ada yang langsung berbicara. Semua orang seolah sedang mencerna kata-kata yang baru saja mereka dengar. Aku masih duduk di kursiku dengan tangan yang terasa dingin dan sedikit gemetar. Perasaanku campur aduk. Sebagian dari diriku masih tidak percaya bahwa kata-kata itu benar-benar ditulis oleh ibu mertuaku. Wanita yang selama ini selalu bersikap keras padaku ternyata memperhatikan semua yang kulakukan. Perlahan aku mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah ke keluarga itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Semua orang menatapku dengan cara yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Biasanya ketika keluarga besar berkumpul, aku sering merasakan tatapan yang meremehkan, atau senyuman kecil yang seolah mengatakan bahwa aku tidak benar-benar pantas berada di sana. Kadang aku juga mendengar bisikan-bisikan kecil yang membuatku sadar bahwa aku sering menjadi bahan pembicaraan mereka. Namun kali ini tidak ada senyuman sinis, tidak ada bisikan merendahkan, tidak ada tatapan yang membuatku merasa kecil. Sebaliknya, yang kulihat justru wajah-wajah yang tampak terkejut, bahkan ada yang terlihat malu. Beberapa orang yang biasanya paling vokal dalam percakapan kini hanya duduk diam sambil menatap lantai, seolah-olah mereka tiba-tiba menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka perhatikan. Beberapa detik kemudian, kakak ipar suamiku yang selama ini sering membandingkanku dengan menantu lain perlahan berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arahku dengan langkah yang tidak secepat biasanya. Aku sedikit tegang melihatnya mendekat. Dalam pikiranku, aku tidak tahu apa yang akan ia katakan. Namun ketika ia sampai di depanku, wajahnya tidak lagi menunjukkan ekspresi meremehkan seperti dulu. Ia menatapku beberapa detik, lalu berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, "Kami tidak pernah tahu kamu melakukan semua itu untuk ibu." Aku tidak langsung menjawab. Kata-kata itu terasa aneh di telingaku karena selama ini aku lebih sering mendengar nada ejekan darinya. Ia menundukkan kepala sebentar sebelum melanjutkan. "Selama ini kami hanya datang sesekali menjenguk,
kami pikir semuanya baik-baik saja. Beberapa anggota keluarga lain yang berdiri di sekitar kami juga mulai mendekat. Tidak ada lagi jarak seperti sebelumnya. Tidak ada lagi sikap seolah-olah aku hanya orang luar yang kebetulan berada di rumah itu. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Di sampingku, aku merasakan tangan suamiku perlahan menggenggam tanganku. Genggamannya hangat dan kuat, seolah ia tidak ingin melepaskannya. Aku menoleh ke arahnya. Wajahnya terlihat berbeda dari biasanya. Matanya tampak berkaca-kaca, dan ada rasa bersalah yang jelas terlihat di sana. Ia menarik napas pelan sebelum akhirnya berbicara. "Aku seharusnya lebih sering membelamu," katanya dengan suara yang pelan namun penuh penyesalan. Kalimat itu sederhana, tetapi aku tahu betapa berat baginya untuk mengatakannya. Selama ini suamiku memang selalu berusaha menenangkanku ketika aku terluka oleh perkataan ibunya. Namun ia jarang benar-benar berdiri di depanku ketika semua itu terjadi. Dan saat ia mengatakan kalimat itu, aku tahu ia juga sedang mengingat semua momen ketika ia memilih diam. Aku menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Bukan karena semuanya tiba-tiba terasa mudah, tetapi karena aku tahu tidak ada gunanya lagi memikirkan masa lalu dengan rasa marah. "Tidak apa-apa," jawabku pelan. Di dalam hatiku, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan kemenangan, bukan juga kebanggaan, lebih seperti kelegaan. Selama ini aku selalu merasa seperti orang yang tidak terlihat di keluarga itu. Apapun yang kulakukan seolah tidak pernah cukup untuk membuatku dihargai. Namun hari itu semuanya berubah. Bukan karena warisan yang disebutkan dalam surat wasiat, bukan juga karena orang-orang tiba-tiba merasa bersalah. Tapi karena akhirnya kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terlihat oleh semua orang. Di ruangan yang sama tempat aku dulu sering merasa kecil dan tidak dianggap, kini aku berdiri dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi bagian dari keluarga itu, aku tidak lagi merasa seperti orang asing. Dan untuk pertama kalinya juga, mereka tidak lagi melihatku sebagai menantu yang tidak ada apa-apanya. Mereka melihatku sebagai seseorang yang selama ini mereka salah pahami. Hari itu sebenarnya bukan tentang uang atau warisan seperti yang mungkin dipikirkan banyak orang. Ketika pengacara selesai membacakan isi surat wasiat dan semua orang mulai berbicara pelan satu sama lain, pikiranku justru terus kembali pada satu bagian yang sangat membekas di hatiku. Bukan tentang tabungan yang disebutkan dalam surat itu, bukan juga tentang pembagian harta. Bagiku, bagian paling penting dari semua yang dibacakan sore itu adalah kalimat terakhir yang ditulis langsung oleh ibu mertuaku. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa sangat dalam. "Saya mungkin terlambat menghargaimu, Rina. Tapi saya ingin seluruh keluarga tahu bahwa hati yang tulus jauh lebih berharga daripada status apapun." Ketika kalimat itu dibacakan, rasanya seperti ada sesuatu yang selama ini tertahan di dadaku akhirnya dilepaskan. Selama bertahun-tahun aku selalu merasa seolah-olah semua yang kulakukan tidak pernah benar-benar berarti di mata keluarga itu. Aku hanya menantu dari keluarga sederhana yang sering dibandingkan dengan orang lain. Namun ternyata di balik sikap kerasnya selama ini, ibu mertuaku melihat lebih banyak daripada yang pernah ia tunjukkan, dan ia memilih menyampaikan semuanya di saat yang tidak pernah kuduga. Sejak hari itu, perlakuan keluarga perlahan berubah. Bukan perubahan yang tiba-tiba menjadi sangat dramatis, tetapi perubahan kecil yang terasa nyata. Cara mereka berbicara denganku menjadi lebih hangat, tidak ada lagi perbandingan yang menyakitkan seperti dulu. Ketika ada acara keluarga, aku tidak lagi merasa seperti orang yang hanya duduk di sudut ruangan tanpa dianggap. Mereka mulai mengajakku berbicara, menanyakan pendapatku, bahkan beberapa kali meminta bantuanku dalam berbagai hal. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu perubahan itu bukan karena warisan yang disebutkan dalam surat wasiat. Perubahan itu terjadi karena untuk pertama kalinya, mereka benar-benar melihat siapa aku sebenarnya. Kadang dalam hidup, kita akan bertemu dengan orang-orang yang meremehkan kita. Mereka melihat kita dari luar saja, dari pekerjaan kita, dari latar belakang keluarga kita, atau dari apa yang menurut mereka tidak kita miliki.
tanpa benar-benar mencoba mengenal siapa kita sebenarnya, mereka sudah lebih dulu membuat penilaian. Namun seringkali, orang meremehkanmu bukan karena kamu tidak berharga, bukan karena kamu tidak mampu. Mereka melakukannya hanya karena mereka belum benar-benar melihat isi hatimu, belum memahami perjalanan hidupmu, dan belum menyadari nilai dari ketulusan yang mungkin kamu berikan setiap hari. Di saat seperti itu, rasanya memang tidak mudah. Ada kalanya hati kita ingin membalas, ingin membuktikan bahwa kita juga bisa lebih dari apa yang mereka bayangkan. Tetapi tidak semua hal harus dibalas dengan kemarahan atau pembuktian yang keras. Kadang kekuatan terbesar justru ada pada kesabaran dan ketulusan yang terus kita jaga, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang menghargainya. Tetaplah menjadi orang yang baik, tetap lakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang memuji. Karena kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak langsung terlihat, tetapi suatu hari nanti akan menemukan jalannya sendiri. Dan ketika hari itu datang, ketika kebenaran akhirnya terlihat dan orang-orang mulai menyadari siapa dirimu sebenarnya, kamu tidak perlu membalas apapun kepada mereka yang pernah meremehkanmu. Kamu tidak perlu mengungkit masa lalu atau membuktikan apa-apa lagi. Cukup berdiri dengan tenang, dengan hati yang tetap rendah, dan biarkan dunia melihat sendiri siapa dirimu sebenarnya. Karena pada akhirnya, nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh penilaian orang lain, melainkan oleh ketulusan hati yang ia jaga sepanjang hidupnya.